Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini kita mampu melaksanakan kuliah seperti biasanya. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang kami hormati, Ibu Yulis Maulida Bernis, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan tentunya. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Aspek Hukum Ekonomi. Namun sebelum pemaparan materi dimulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Pertama, Diah Yuli Sri Hastuti NIM 41219023, 2 Era Istihosah NIM 41219024, 3 Hawa Rizky Insani NIM 41219031, 4 Melana Faratul Askia NIM 41219041, 5 Misro'atul Munah NIM 41219042, 6 Muhammad Fajar Sidik NIM 41219046, 7 Muhlisin NIM 41219103, 8 Agnesta Dwi Laksmitanenti NIM 41220002, 9 Erinanda Dewi Purwanti NIM 41220007, 10 M. Fadel Ismail NIM 41220010. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, mari kita mulai pemaparan materi yang akan dimulai oleh Diah Yuli Sri Hastuti. Kepada Diah Yuli Sri Hastuti, dipersilahkan. Pengertian hukum. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kehidupan manusia di dalam masyarakat. Menurut Willy van Spreken, hukum merupakan pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Menurut E. Cringe, hukum menyangkut unsur penguasa, unsur kewajiban, dan unsur kelakuan dan perbuatan manusia. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Menurut Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn, hukum dapat mencapai tujuan mempertahankan perdamaian bila dalam peraturannya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Bersumber hukum. Pengertian sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat mengaktifkan aturan-aturan yang mempunyai sifat memaksa, yakni apabila pelanggarnya akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas. Sumber-sumber hukum ada 2. Yang pertama, sumber hukum materia. Semua aturan, norma, atau kaidah yang menjadi sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Atau pengertian lainnya dari sumber hukum materia adalah tempat dari manakah material itu diambil. Dan yang kedua, sumber hukum formal. Merupakan sumber hukum yang juga bisa disebut sebagai penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal bisa berjalan dan ditaati oleh seluruh objek hukum. Selanjutnya, hukum ekonomi. Hukum ekonomi berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga membangun perekonomian tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat. Aspek hukum ekonomi ada 2. Yang pertama, pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi. Yang kedua, pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Hawa. Kaidah atau norma hukum ekonomi. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah dibedakan atas 2 hal, yaitu kaidah etika atau kaidah hukum. Kaidah etika merupakan kaidah yang meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan.
Pada dasarnya, kaidah etika datang dari diri manusia itu sendiri, contohnya menghormati orang yang lebih tua, berbuat baik pada orang tua, saling menghargai, atau malu jika berbuat salah. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau interaksi antar pribadi baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, kaidah hukum ditunjukkan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hukum bersama. Hukum ekonomi Indonesia. Hukum ekonomi pembangunan. Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara normal. Hukum nasional sosial. Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan atau hak asasi manusia. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hukum tertulis atau statute law, written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tak tertulis atau unstatutory law, unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan, atau disebut hukum kebiasaan. Hukum tertulis ada yang sudah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasikan. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Subjek hukum manusia atau orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Kedua, subjek hukum badan usaha adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yakni 1. Benda bergerak. Benda bergerak adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud. 2. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja atau tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya merek perusahaan, paten, dan ciptaan musik atau lagu. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunaan hutang. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang atau hak jaminan adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti, yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Kemudian macam-macam pelunasan dalam pelunasan hutang. Macam-macam pelunasan hutang dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. 1. Jaminan umum. Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata.
Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. 2. Jaminan khusus. Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek, dan lain-lain. Kemudian hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 163 IS atau Indis Stadregeling, yang artinya aturan pemerintah Hindia Belanda, adalah berlainan untuk golongan warga Indonesia antara lain: A. Untuk golongan warga negara Indonesia asli berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dulu kala secara turun-temurun. B. Untuk golongan warga Indonesia keturunan Cina berlaku seluruh BW dengan penambahan mengenai pengangkatan anak dan kongsi. C. Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Arab, India, Pakistan, dan lain-lain berlaku sebagai BW, yaitu mengenai hukum harta kekayaan dan hukum waris. Tanpa wasiat berlaku hukum adatnya sendiri, yaitu hukum adat mereka yang tumbuh di Indonesia. D. Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Eropa atau Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang seluruh BW. Baik, slide selanjutnya yaitu sejarah singkat hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung dengan Indonesia. Sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Keinginan Belanda tersebut terrealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838. Oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia, yaitu BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, VK Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian dan keadaan hukum perdata di Indonesia. Untuk pengertian dan keadaan hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat, material, dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Untuk hukum privat material ini, ada juga yang menggunakan dengan perkataan hukum sipil. Tetapi oleh karena perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer, maka yang lebih umum digunakan nama hukum perdata saja. Untuk segenap peraturan hukum privat material atau hukum perdata material. Selanjutnya ada keadaan hukum perdata di Indonesia. Mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia dapat kita katakan masih bersifat majemuk, yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor etnis disebabkan karena keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Dan faktor yang kedua yaitu faktor hostia yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163 IS yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu
Golongan yang pertama ada golongan Eropa dan yang dipersamakan. Golongan kedua yaitu golongan bumi putra atau bumi atau bangsa Indonesia asli dan yang dipersamakan, dan golongan ketiga yaitu golongan timur asing atau bangsa Cina, India, dan Arab. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadel. Selanjutnya, sistem hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, hukum perorangan atau badan pribadi, personal right, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal atau domisili, dan sebagainya. Yang kedua, hukum keluarga atau family right, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, kuretele, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya. Yang terakhir ada hukum waris atau Erbrecht yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur peralihan benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Baik, untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyajian materi. Dan tak lupa kami juga mengingatkan bahwasanya amat penting bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui aspek-aspek hukum ekonomi agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.